Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Kamis, tanggal 7 Maret 2024. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pada saat ini, kembali kami datang menghadap kekudusan-Mu, menyembah dan memuliakan Engkau, mengucap syukur dengan segala berkat kasih sayang Tuhan, yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, boleh hidup, bernafas, dan bergerak. Dan Engkau mempercayakan kami untuk menunaikan tugas kami, karya kami, pelayanan kami hari ini. Namun sebelumnya, kami akan mengisi dengan terang firman Tuhan lewat renungan harian yang dapat menjadi pedoman pegangan bagi kami di sepanjang hari ini. Ya Roh Kudus, kuasai kami, tuntun bimbing kami, untuk kami dapat memahami, mengerti, dan mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah, kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 27. Demikian bunyinya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Jemaat Yesus Kristus, mari bersama-sama kita dengarkan renungan harian keluarga, diberi judul Menjaga Hati dari Yang Jahat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, pepatah Yahudi mengatakan, tidak ada seorang pun yang melakukan pelanggaran kecuali roh kegilaan masuk ke dalam dirinya. Inilah sebuah kenyataan yang sering kita alami dalam hidup tanpa kita sadari. Sebab banyak kali kita tidak mempertimbangkan dengan matang apa yang akan kita lakukan, sehingga sering terjebak pada kesalahan mengambil tindakan. Atau kita melakukan sesuatu dengan menggebu-gebu, dan tanpa kita sadari ada banyak hal yang membuat orang lain menjadi korban. Bacaan hari ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana Yesus Kristus menyodorkan roti yang telah dicelupkannya kepada Yudas Iskariot dan menyuruhnya melakukan apa yang sudah diniatkannya. Akan tetapi, suruhan Yesus Kristus itu bukan untuk menyetujui niat jahatnya dan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji itu, melainkan sebuah ejekan supaya menyadarkan Yudas Iskariot bahwa niatnya itu adalah sebuah kejahatan yang tidak harus dilakukan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, memang sebagian orang menganggap dan memberi penilaian bahwa tindakan Yudas Iskariot adalah menjadi jalan pembuka bagi upaya penebus dosa oleh Yesus Kristus di kayu salib. Padahal tidaklah demikian, melainkan niat-niat jahat yang sudah ada di hati Yudas Iskariot yang dirasuki oleh iblis. Misalnya, kritikan Yudas Iskariot terhadap perempuan yang meminyaki kaki Yesus Kristus, yaitu tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya.
pasal 12 ayat 4-6. Dengan demikian sesuatu yang jahat di dalam hati manusia dapat dijadikan pintu oleh kuasa jahat untuk lebih menjerumuskan kita untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih jahat dari yang kita niatkan. Misalnya, Yudas Iskariot hanya berniat menangkap Yesus Kristus dengan bayaran 30 uang perak dalam Injil Matius 26 ayat 15. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa mereka menangkap Yesus Kristus untuk disalibkan dan mati. Melalui pembacaan firman ini, kita mendapat sebuah pelajaran tentang menjaga hati agar tidak menyimpan niat jahat dalam bentuk apapun, supaya kita tidak menyiapkan ruang bagi iblis untuk menggoda kita melakukan berbagai tindakan kejahatan. Marilah kita membuka hati untuk memberi ruang kepada Roh Kudus agar kita selalu melakukan kebaikan yang memuliakan Tuhan Allah dan menjadi berkat bagi diri kita dan bagi sesama kita manusia. Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, lewat bacaan dan perenungan ini, kami belajar untuk kiranya hati kami tidak terpikat, tidak terbuka untuk dimasukkan roh jahat, roh iblis. Patahkan dan hancurkan itu semua dari pikiran-pikiran kami, dari kehidupan kami. Tetapi kuasai kami dalam Roh Kudus, dan hati kami diisi oleh Roh Kudus, tindakan dan perbuatan kami untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami, sertai dan jaga kami, agar hidup kami, kata, tindakan, perbuatan kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan melakukan yang terindah, terpuji, dan ternama demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kami semua, jemaat-Mu Gemi Maranatha Paselatan, kolom 1 sampai kolom 27, dengan segala kegiatan, tugas, pekerjaan, pelayanan, usaha yang ditekuni oleh jemaat dan seluruh pelayan khusus, seluruh perangkat pelayanan gereja Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan memberkati. Karuniakan kami kesehatan, kekuatan dan panjang umur, dan pulihkan, sembuhkan bagi anggota jemaat, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak yang dalam pergumulan sakit. Baik dirawat di rumah sakit, bahkan juga di rumah mereka masing-masing. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa dan memohon kepadamu, kiranya Engkau jaga, Engkau pelihara tim multimedia yang menyiarkan firman Tuhan lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan. Ya Bapa, tolonglah hindarkan kami dari hal-hal yang melecehkan, hal-hal yang memandang enteng, hal-hal yang mengatakan tidak-tidak tentang orang lain. Tolong Tuhan, ampuni dan kasihani jika kami senantiasa melakukan hal-hal yang tidak baik. Bapa Surgawi, kami memohon kepadamu, seluruh hidup kami, seluruh kegiatan hari ini, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi kami. Ampuni dan kasihani kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.